Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Pasaribu, mahasiswa akuntansi 2012. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal bab 1 saya hingga bab 3. Pajak memiliki peranan yang sangat penting baik dalam pertumbuhan ekonomi maupun dalam pembangunan. Guna mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari pajak, pemerintah membuat peraturan yang mendukung realisasi penerimaan pajak. Salah satunya dilakukan dengan reformasi perpajakan. Di tahun 2008, pemerintah melakukan reformasi perpajakan, salah satunya merubah tarif pajak badan yang semulanya tarif pajak progresif menjadi tarif pajak tunggal. Selain itu, tarif pajak badan mengalami penurunan yang dari 28% di tahun 2008 menjadi 25% di tahun 2010. Kebijakan penurunan tarif pajak badan memberikan dampak yang positif juga dampak yang negatif. Dampak positif dari penurunan tarif pajak badan ini yaitu menciptakan kepatuhan, meningkatkan iklim usaha. Jeff Bennett juga menjelaskan tarif pajak badan yang rendah akan memberikan insentif bagi perusahaan agar meningkatkan tingkat investasi. Sedangkan dampak negatif dari penurunan tarif pajak yaitu penurunan penerimaan negara. Namun, dalam penelitian Hani dan Daud menyatakan penurunan tarif pajak akan tetap mendongkrak pendapatan karena penurunan penerimaan negara tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah penerimaan pajak barunya. Pendapat ini juga didukung oleh Darmin yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak badan akan meningkatkan jumlah pembayarannya. Jumlah pembayar. Di tahun 2020, seluruh negara dan Indonesia dikejutkan dengan adanya COVID-19. Bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi COVID-19 juga berdampak pada keuangan dan ekonomi negara. Penerimaan negara mengalami penurunan yang terlihat dari sektor pajak, di mana sektor pajak merupakan salah satu sumber penghasilan utama bagi negara Indonesia. Untuk menanggulangi akibat COVID-19, pemerintah memberikan insentif salah satunya dengan menurunkan tarif pajak badan yang semula 25% menjadi 22% pada tahun 2020 dan 2021 serta 20% di tahun 2020. Melalui kebijakan ini, peneliti ingin mengetahui apakah perubahan tarif pajak akan meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Dampak Penurunan Tarif PPh Pasal 25 pada KPP Pratama Kembangan Studi Fenomenologi. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti merumuskan penelitian sebagai berikut. Dan bagaimana penerimaan peng-KPh Pasal 25 pada KPP Pratama Kembangan setelah terjadi penurunan tarif pajak badan. Yang kedua, bagaimana kepatuhan wajib pajak badan terhadap pada KPP Pratama Kembangan setelah terjadi penurunan tarif PPh badan. Yang ketiga, bagaimana pertumbuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Kembangan setelah terjadi penurunan tarif pajak badan. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana penerimaan PPh Pasal 25 pada KPP Pratama Kembangan setelah terjadi penurunan tarif pajak badan. Yang kedua, bagaimana untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Kembangan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pertumbuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Kembangan setelah terjadi penurunan tarif PPh badan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kurva Laffer sebagai teori dasar, di mana teori kurva Laffer ini menjelaskan ada dua dampak perubahan tarif pajak, yaitu dampak aritmatika yang menjelaskan penerimaan negara yang menjelaskan penurunan tarif pajak akan berdampak pada penurunan ataupun peningkatan penerimaan negara. Sedang yang kedua, dampaknya itu adalah dampak ekonomi, di mana penurunan tarif pajak ini akan memberikan dampak positif terhadap keinginan bekerja, output, serta kesempatan bekerja. Kemudian, dalam penelitian ini,
Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan KPP Pratama Kembangan sebagai tempat penelitian karena peneliti ingin membahas dan mengetahui bagaimana dampak penurunan tarif pajak badan di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Kemudian di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif sebagai desain penelitian, di mana peneliti menempatkan diri sebagai kunci dalam penelitian ini, serta peneliti mempelajari dan memahami makna dari suatu fenomenologi dan menggambarkannya dalam bahasa dan kata-kata. Peneliti juga menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai desain penelitian, di mana fokus dari penelitian fenomenologi ini yaitu menggambarkan hasil dari fenomenologi tanpa adanya manipulasi dan tanpa adanya pendapat dari sang peneliti. Kemudian yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah AR serta kepala kantor dari KPP Pratama Kembangan, di mana peneliti menjadikan AR dan kepala kantor KPP sebagai subjek penelitian karena di mana wajib pajak badan akan melakukan kewajiban perpajakannya, baik itu menyetor, melaporkan itu kepada KPP Pratama, kepada KPP, sehingga KPP akan mengetahui bagaimana pertumbuhan, kemudian peningkatannya penerimaan negara melalui hasil yang dilaporkan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti menggunakan AR dan kepala kantor pajak sebagai subjek penelitian. Kemudian dalam peneliti ini, peneliti menggunakan dampak penurunan tarif pajak badan sebagai objek yang akan diteliti. Metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan penelitian adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Sedangkan untuk analisisnya, peneliti menggunakan analisis data spiral, di mana langkah-langkahnya yaitu mengorganisasikan data ke dalam file komputer. Yang kedua, membaca dan membuat memo, melakukan pencatatan terhadap kata-kata yang penting. Yang ketiga, melakukan deskripsi dan klasifikasi dan menafsirkan data tersebut menjadi kode serta tema. Yang keempat, menafsirkan data yang merupakan hasil pengembangan dari kode dan tema yang sudah dibuat sebelumnya. Dan yang kelima, menyajikan dan memvisualisasikan data baik dalam bentuk teks, tabel, bagan, ataupun gambar. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal bab 1 hingga bab 3 saya. Terima kasih.